Maka kita ini hendaknya eling lan waspodo. Jadi tidak mudah terprovokasi. Kedua negara ini siap perang ya. Tapi kedua negara ini juga mengerti begitu. Israel itu diakui memiliki nuklir. Memiliki nuklir dan kalau dikirim lewat pesawat itu bisa tiba di Iran dalam waktu sekitar 1,5 jam. Serangan itu akan bisa berbalas secara luar biasa. Ya, tidak mustahil Iran juga punya. Dan ini yang bikin takut Amerika Serikat dan Israel. Dan bagi Iran ini merupakan pembelajaran kapan Iron Dome itu memiliki titik lemah. Iron Dome Israel itu nggak hebat-hebat banget begitu. Dan mereka bisa dihajar dari perbatasan Israel. Sebelum 79, Iran dan Israel itu duet itu. Dua sekutu Amerika Serikat. Tidak ada sekutu abadi, tidak ada lawan abadi. Superpower akan ikutan, artinya Amerika Serikat ingin hadir secara fisik. Sekutu-sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia itu akan bergerak secara cepat karena fondasi politiknya sudah disiapkan. Dan Amerika Serikat juga tidak bisa mendiam, tidak bisa menafikan kalau perang yang terjadi itu ternyata juga menggelorakan ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Jadi wilayah-wilayah di mana industri senjata tersebut beroperasi, itu ekonominya tumbuh. Kemudian pajak juga tumbuh. Ini adalah saatnya mereka panen. Israel sangat menunggu kapan Donald Trump menang begitu. Karena tentunya Donald Trump ini lebih tegas kalau sudah menyangkut kepentingan Israel, menahan diri dan juga menyiapkan untuk suatu episode perang selanjutnya yang kemungkinan lebih. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Ratusan serangan drone Iran membakar langit wilayah Israel. Meski mayoritas serangan udara Iran berhasil dilumpuhkan Iron Dome Israel, tapi serangan Iran berhasil membuat panik ribuan warga Israel di Yerusalem dan wilayah lain yang dibombardir oleh Iran. Nah, Iran sendiri menyerang Israel karena 2 orang jenderal Garda Revolusi Iran terbunuh dalam serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus, Suriah. Nah, atas serangan Iran ini, Israel pun membalas menyerang kota Isfahan, Iran. Perang semakin melebar dengan terjadinya serangan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang dilakukan oleh kelompok dari negara-negara pendukung Palestina, yaitu Lebanon dan Irak. Nah, Indonesia bisa apa nih di tengah ancaman nyata perang Timur Tengah yang bisa menyeret dunia ke krisis total dunia? Isu aktual yang panas ini akan kita kupas bersama pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom, yaitu Bapak Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Ya, terima kasih Pak Reza atas waktunya untuk bergabung berdiskusi di Newsmaker kali ini. Pak Reza, langsung aja nih, saling balas serangan terus terjadi antara Iran, Israel, Palestina, dan negara-negara pendukungnya. Nah, negara-negara superpower dunia mulai terseret. Di satu sisi Rusia dan China membela Palestina, di sisi lain Amerika Serikat serta sekutunya yang pro-Israel sudah semakin ambil posisi siap berhadap-hadapan nih Pak Reza. Nah, dari catatan Pak Reza nih, apakah melebarnya ketegangan saat ini akan terus membesar atau hanya akan menjadi ketegangan sesaat saja, Pak Reza? Pertama, ini sesuai dengan teori loh. Teori politik, teori hubungan internasional itu mengatakan tidak ada sekutu abadi, tidak ada lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan nasional. Jadi kalau tahun sebelum 79 itu kan Iran masih dipimpin oleh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer kan. Dan tumbang. Sebelum tumbang itu Iran dan Israel itu duet itu. 2 sekutu Amerika Serikat. Tapi begitu Syiah Iran tumbang digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, itu sistem politik Iran berubah. Keduanya jadi musuh. Nah, ini musuhnya benar-benar musuh betulan. Ya cuman ya untung jarak mereka jauh gitu kan. Kalau saya udah hitung-hitungan jarak mereka itu sekitar jarak kedua negara ini sekitar 1.600 kilometer ini. Setara dari Lampung ke Langsa di Aceh itu. Ini nggak jauh-jauh amat ini ya. Jadi kedua negara ini sudah menjadi kekuatan militer level dunia loh. Iran nomor 14, Iran nomor 14, Israel nomor 17. Tapi kan data-data semacam ini kan sangat sangat kualitatif dan sangat kuantitatif.
dalam waktu singkat bisa saja terjadi adu senjata model baru karena didukung oleh negara-negara lain. Eh, Memang kedua negara ini siap perang ya, tapi kedua negara ini juga mengerti begitu bahwa kalau mereka terlibat dalam perang yang langsung, walaupun mereka itu sanggup ya, itu dampaknya itu akan global. Itu harga minyak dunia bisa rontok, kemudian negara-negara yang selama ini pro Israel bisa menjadi melunak atas Iran, dan ini hal yang sangat tidak terbayangkan begitu ya. Jadi apakah superpower sudah mulai ikutan? Ya kita melihat dari data-data teknis selama ini kan. Misalnya baru-baru ini Kongres Amerika Serikat mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk Israel, untuk Ukraina, dan juga untuk Israel dan Ukraina terutama sekali ya. Besar-besaran ini artinya Amerika Serikat ingin hadir secara fisik. Tapi pada saat yang sama juga Amerika Serikat kan agak agak ngeri karena pada saat yang sama dia tidak berani melakukan perang di berbagai front sekaligus. Agak ngeri bagi dia karena potensinya bisa saja terjadi koalisi antara Iran dan Irak untuk sebelum menyerang Israel mereka menyerang dulu basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Amerika Serikat Oke. takut soal itu. Jadi eh, apakah apakah Iran dan Israel ini siap melanjutkan perang? Saya pikir yang terjadi saat ini adalah cooling down loh. Mereka sudah Hmm. cukup cukup puas dengan balasan masing-masing. Jadi Hmm. eh, betul dua orang jenderal Iran wafat di Syria dan sebelumnya ada juga seorang petinggi militer Iran wafat, Jenderal Soleimani kan. Dan Iran sudah membalasnya. Dan untuk itu secara psikologis kalau Iran merasa balasannya sudah cukup dan juga kaderisasi di lingkungan militer sudah berjalan baik ya mereka eh, merasa belum belum perlu melakukan pembalasan lebih lanjut. Tapi kalau kita melihat eh, ternyata Iron Dome Israel itu nggak hebat-hebat banget begitu. Dan mereka bisa dihajar dari perbatasan Israel dan juga Hmm. terlihat selama ini walaupun Israel mengatakan 90% eh, serangan dari Iran itu bisa dilunakkan, tapi kan ada 10% yang masuk. Dan bagi Iran ini merupakan pembelajaran kapan eh, Iron Dome itu memiliki titik lemah. Eh, apakah superpower akan ikutan? Saya baru-baru ini berada di wilayah Asia Timur, dan kalau saya berbicara dan masyarakat umum, mereka tidak membicarakan hal ini. Tapi Oke. pada saat yang sama juga saya bisa bayangkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian dan sekutu-sekutunya itu memiliki skenario-skenario tertentu kan. Karena yang namanya security planners itu harus selalu merencanakan skenario terburuk. Jadi dengan demikian kalau terjadi sesuatu, maka sekutu-sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia itu akan bergerak secara cepat karena fondasi politiknya sudah disiapkan. Konon Rusia akan mendukung Iran. Tapi kan belum jelas apa yang akan didukung. Karena tentunya Rusia juga melihat kesiapan Iran menggunakan fasilitas atau alutsista mutakhir dari Rusia tersebut. Tapi Iran adalah bangsa yang mandiri loh. Dengan cepat dia bisa melakukan namanya itu reverse reverse engineering. Iran itu bangsa yang dapat tergolong masyarakat Arya yang secara intelektual itu luar biasa. Jadi dalam kondisi seperti ini ya kita sebagai yang di luar Timur Tengah hanya bisa menganalisis apa yang dilakukan oleh Iran dan juga oleh Israel bukan hanya untuk memenangkan perang tapi juga memenangkan opini dari seluruh dunia. Dan ini yang sekarang sedang berlangsung dan untuk itu kita harus waspadai bersama. Oke, Pak Reza, sikap Iran terkesan berubah-ubah nih Pak Reza. Menlu Iran sempat memberikan statement bahwa tidak akan membalas serangan Israel di Isfahan. Tetapi Komandan Garda Revolusi Iran menegaskan Iran siap pakai nuklir untuk meladeni Israel. Nah, di mata Pak Reza nih, apakah Pak Reza yakin nih Israel tidak akan membalas drone Iran dengan serangan yang lebih mematikan? Atau ada kemungkinan lain seperti apa nih, Pak Reza? Eh, Pada tahapan ini, saya pikir Mhm. yang terjadi adalah cooling down ya. Masing-masing pihak itu sadar Oke. gitu. Eh, Bahwa Mhm. kalau mereka mempertinggi frekuensi serangan, itu akan bisa berbalas Mhm. secara luar biasa. Mungkin bagi Iran saat ini dia sudah cukup puas karena dia sudah tahu kelemahan dari Iron Dome dari Israel.
Dan dia juga sudah cukup puas eh, bahwa kelompok-kelompok anti-Israel yang ada di seluruh dunia itu sudah cukup memiliki dana, memiliki senjata, memiliki pelatihan, memiliki informasi intelijen. Di bila sekiranya peristiwa 7 Oktober itu ingin diulangi sekali lagi, mereka sudah siap untuk itu. Eh, tapi pada saat yang sama, Iran juga sadar kok bahwa kalau terjadi perang itu bisa berdampak pada hilangnya peradaban Iran sendiri. Karena Hmm. Israel itu diakui memiliki Hmm. nuklir, dan kalau 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 dikirim lewat pesawat itu bisa tiba di Iran dalam waktu sekitar 1 jam setengah. Hmm. Nah, jadi untuk itu saya pikir Iran juga menahan diri, tidak terpancing untuk suatu perang nuklir. Sementara mereka rehat dulu, mereka melakukan pembenahan dalam negeri, dan juga mereka kalau teorinya mengatakan asah pedang dulu begitu. Dan saya sangat Oke. berharap stop di sini, karena rasanya Iran ini berperangnya sendirian begitu. Dan untuk itu ya lebih baik menahan diri dan juga menyiapkan untuk suatu episode perang selanjutnya yang kemungkinan lebih dahsyat. Tapi untuk itu kan kita tidak bisa menjawab mana yang lebih benar gitu. Apakah pasukan Garda Revolusi Iran ataupun Kementerian Luar Negeri Iran? Dalam kondisi seperti ini biasa akan ada dua pihak yang memberikan informasi yang bertentangan. Misalnya dalam sejarah kita melihat di Amerika Serikat ada pada sekitar 30 tahun silam ada informasi yang keluar dari Gedung Putih, ada informasi yang keluar dari Kementerian Pertahanan, ada juga informasi yang keluar dari National Security Council. Jadi intinya mereka sudah punya jawaban yang pas, tapi mereka membuat dunia menduga-duga apa yang akan mereka lakukan untuk itu. Oke, Pak Reza, yang menarik adalah atas serangan Iran ke Israel ini adalah sponsor utama Israel yaitu Amerika Serikat menyatakan tidak mau terlalu jauh berkonflik dengan Iran. Amerika yang baru saja memveto keanggotaan Palestina di PBB melalui jubir Gedung Putih dengan tegas mengatakan bahwa tidak mau terlibat perang dengan Iran. Nah, apakah ini berarti Amerika sedang berusaha menahan laju konflik agar tidak membesar hingga terjadinya perang dunia nih, Pak Reza? Kalau berbicara tentang Amerika Serikat, ini negara bermain dua muka ya. Jadi Oke. kepada dunia dia tunjukkan kesan bahwa dia adalah negara cinta damai, dia tidak mau terlibat terlalu jauh. Tapi pada saat yang Hmm. sama, kalau kita perhatikan di Amerika Serikat sendiri, Hmm. eh, kelompok-kelompok yang maunya jual senjata itu kan besar sekali. Mereka ini tergolong ke dalam military industrial complex ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang jual peluru kendali, jual persenjataan berat, kemudian jual pesawat terbang, bahkan menjual pesawat-pesawat anti radar, pesawat yang tidak tembus radar, yang tidak dapat dikenali oleh radar, itu semuanya bersaing. Karena ini adalah saatnya mereka panen. Dan Amerika Serikat juga tidak bisa mendiam, tidak bisa menafikan kalau perang yang terjadi itu ternyata juga menggelorakan ekonomi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Jadi wilayah-wilayah di mana industri senjata tersebut beroperasi, itu ekonominya tumbuh. Kemudian Ya. pajak juga tumbuh. Jadi saya yakin Pentagon punya skenario tersendiri. Di satu sisi dia mengatakan tidak akan melibatkan diri dalam perang dengan Iran. Kemudian dia tidak akan mendukung Israel, tapi pada saat yang sama saya pikir ada kekuatan-kekuatan dari dalam negeri Amerika Serikat yang sangat menginginkan perang itu berlanjut, tapi tidak sampai nuklir. Oke, Pak Reza, pernyataan Amerika tak akan memerangi Iran ini apakah bisa diartikan juga Amerika sudah menempatkan Iran di posisi yang sangat tinggi nih. Sehingga soal Iran, Amerika tidak mau ceroboh, Pak Reza. Amerika Serikat memiliki referensi akademik yang sangat baik atas Iran. Misalnya kalau kita perhatikan di kampus-kampus Amerika Serikat itu banyak Center of Iranian Studies ya. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh pelarian dari Iran yang hidup di Amerika Serikat sebagai orang-orang profesional, dan mereka yang masuk dinas-dinas intelijen dan dinas-dinas pertahanan Amerika Serikat. Kalau saya perhatikan dalam kunjungan saya ke Amerika Serikat, maka mereka yang punya darah Iran ini memang khas ya. Pemikirannya strategis, kemudian mereka memiliki kemampuan intelektual yang sangat tinggi,
dan dapat berintegrasi dengan masyarakat Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat juga lihat bahwa kalau di luar negerinya saja perilaku orang-orang Irannya seperti yang mereka lihat, maka di dalam negerinya Iran itu adalah masyarakat yang sangat militan. Sangat militan dalam arti budaya mereka dapat dikatakan monolitik kan, budaya Parsi. Dan mereka itu memiliki adalah masyarakat yang berpikir seperti masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Jepang. Jadi masyarakat seperti ini pemahaman teknologinya tinggi dan kemampuan Mhm. upgrading teknologinya juga tinggi. Baru-baru ini kan Oke. kita melihat Amerika Serikat itu punya eh, pesawat tanpa awak yang ukuran sangat besar. Itu bisa Mhm. dikibulin oleh Iran kan. Sehingga pesawat itu berpikir mendarat di wilayah yang bersahabat, ternyata mendaratnya di Iran. Dan ternyata Iran punya kemampuan reverse engineering yang luar biasa. Dan mereka bisa mengetahui titik kuat dan titik lemah dari senjata tersebut. Jadi saya pikir Iran memiliki teknologi yang belum dia coba dan Amerika Serikat berpikir eh, agak ngeri juga begitu. Kalau Amerika Serikat terlibat secara langsung, maka kalau ini terlibat secara langsung, maka otomatis akan membahayakan posisi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan juga pangkalan-pangkalan militer yang ada di Amerika Serikat. Mungkin Amerika Serikat berpikir, udahlah sementara kita kondisi seperti ini dulu, nanti Mhm. sampai terpilihnya seorang presiden baru di Amerika Serikat, mungkin akan lebih keras. Israel sangat menunggu kapan Donald Trump menang begitu. Karena tentunya Donald Trump ini lebih tegas kalau sudah menyangkut kepentingan Israel dan untuk itu dia tidak segan-segan mengguyur Israel dengan bantuan yang lebih besar. Tapi bagaimanapun juga yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat adalah nanti bersekutunya Iran eh, Ya. dengan negara-negara OKI dan juga negara-negara GNB, negara-negara Liga Arab. Karena walaupun saat ini sikap Yordania itu masih dekat dengan dekat dengan Israel, kemudian Turki juga di tengah-tengah, tapi kalau mereka sama semua melihat bahwa ternyata Israel itu punya potensi rontok, maka tidak mustahil terjadi koalisi besar dari negara-negara OKI dan negara-negara Liga Arab yang bersama Iran. Tapi pada saat yang sama juga ada kekhawatiran di antara negara-negara tersebut kan. Mereka mereka tidak bahagia kalau melihat suatu Islam Syiah memonopoli kepemimpinan regional di Timur Tengah tersebut. Jadi ini situasi yang sangat cair dan tentunya kita semua berharap saat ini masing-masing pihak yang bertikai itu menahan diri deh. Israel barangkali sudah cukup puas bisa membunuh 3 orang jenderal Iran, dan Iran juga Ya. sudah bisa membuktikan ternyata Israel itu Iron Dome-nya tidak sedahsyat yang dia katakan, dan kemarin sudah diserang eh, dengan dengan senjata yang tidak begitu canggih, dan ke depan akan kita siapkan senjata yang lebih canggih, kayak kan itu cara berpikir masing-masing ya. Oke, Pak Reza, ada satu hal yang sangat menarik juga yang sangat menarik perhatian saya, yaitu soal serangan bom mematikan Israel di kedutaan Iran di Damaskus, Suriah yang menewaskan 2 orang jenderal Garda Revolusi Iran. Nah, menurut analisis Pak Reza nih, apa motivasi Israel membunuh 2 jenderal Garda Revolusi Iran di Suriah? Apakah Israel dan tentu saja Amerika Serikat seperti melakukan test the water atau test the water keberaniannya Iran nih, yang dalam berbagai analisis militer Iran sudah memiliki bom nuklir di tahun 2024 ini, Pak Reza. Memang kematian seorang jenderal itu bisa berdampak psikologis jangka panjang loh. Karena jenderal itu kan mereka yang terpilih dan terlatih secara merit kan. Memang membunuh seorang jenderal itu adalah kemenangan psikologis yang jangka panjang bagi pihak pelaku. Kita misalnya lihat ya, bagaimana sikap Iran saat Jenderal Soleimani wafat. Kemudian bagaimana sikap Iran saat kedua jenderalnya wafat baru-baru ini di Suriah. Saat yang sama, Amerika Serikat di masa lalu juga berkepentingan dengan matinya seorang jenderal Jepang tahun 40-an, Jenderal Yamamoto. Itu dampaknya besar sekali bagi angkatan bersenjata Jepang. Kemudian di Surabaya kita berhasil mewafatkan Jenderal Malabi. Itu dampaknya besar sekali. Jadi pembunuhan seorang jenderal itu adalah target strategis yang luar biasa oleh oleh suatu negara.
Misalnya pada saat dulu di Aceh kan, Jenderal-Jenderal Van der Heyden, kemudian Jenderal de Kock itu, Kolonel Pell itu terbunuh, itu dampaknya sangat besar bagi Belanda. Jadi yang bisa saya pelajari adalah pertama, tingkat untuk membunuh seorang jenderal Iran di Suriah itu perlu suatu kerjasama intelijen yang fantastis itu. Bukan hanya Israel sendiri, tapi juga Israel dengan sekutunya dalam hal ini Amerika Serikat dan juga aktor-aktor yang ada di Suriah tersebut yang sudah diberdayakan oleh Israel maupun Amerika Serikat ya. Dan tentunya ini kan menuntut presisi yang sangat tinggi. Presisi yang sangat tinggi melibatkan kerjasama teknologi darat, laut, dan udara, dan juga pengendalian real time di mana mereka itu berada. Mungkin ada teknologi yang namanya itu command control, surveillance, reconnaissance, kemudian counter intelligence warfare. Itu semuanya ada dalam data banknya Israel begitu ya. Tentunya hal ini merupakan suatu kerugian besar bagi Iran. Tapi kalau Iran berhasil selama ini membangun suatu sistem manajemen kepemimpinan yang baik, tentunya tentunya akan terjadi suatu pergantian personel yang benar ya. Tapi bagaimanapun juga ini merupakan penyerangan atas suatu kedutaan. Ini sangat bertentangan dengan hukum internasional. Nah, ini merupakan suatu pembenaran bagi Iran untuk langsung melakukan serangan terhadap Israel. Karena kalau kita perhatikan di dalam dokumen namanya Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relation tahun 61, maka kedutaan itu dan juga orang-orangnya itu harus dilindungi. Dan ternyata nah, dari sini kelihatan gitu bahwa Israel itu tidak segan-segan menyerang sebuah kedutaan di negara lain. Tentunya harus menjadi perhatian juga bagi negara-negara lain di dunia karena tidak mustahil ada informasi yang keliru seolah-olah ada seorang tokoh Iran datang ke kedutaan besar Iran di negara tersebut dan kemudian kedutaan besar tersebut diledakkan. Nah, ini merupakan peringatan juga bagi dunia untuk lebih mewaspadai serangan terhadap kedutaan-kedutaan mereka di luar negeri. Oke, Pak Reza, saya juga dengar nih baru saja diangkat sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara ya, Pak Reza ya. Selamat Pak Reza. Nah, kita coba geser ke konflik Timur Tengah ini dari kacamata negara Asia Timur. Ada China dan Korea Utara yang mendukung berdirinya negara Palestina dan menolak intervensi Amerika. Nah, apakah Pak Reza punya catatan nih apa yang sudah dilakukan China dan Korea Utara untuk menahan laju konflik saat ini menjadi perang dunia, Pak Reza? Eh, saya perhatikan Korea Utara tidak pernah berpikir menjadi aktor dalam Perang Dunia Ketiga ya. Maaf, saya hanya sebatas pengamatan saya sebagai peneliti yang berkesempatan datang ke berbagai lembaga riset mereka ya. Karena kalau saya perhatikan tanda-tanda gambar di kampus, itu bahasanya adalah pembangunan. Itu bahasanya adalah kesetiaan pada partai, kesetiaan pada negara, kesetiaan pada pemimpin. Tidak pernah mereka membakar semangat masyarakat untuk melakukan suatu menjadi aktor dalam perang dunia ketiga. Hal ini tidak saya temukan di Israel ya. Juga di kalangan masyarakat yang saya temui, mereka berpikir bekerja, mereka berpikir membangun, mereka berpikir produktif. Dan ini memang kesan yang saya peroleh secara langsung ya. Jadi untuk itu memang kita ini harus harus fair ya untuk mengkaji sebuah negara yang jarang diteliti, yakni Korea Utara. Eh, Cina, Cina tentunya berkepentingan loh bahwa yang terjadi sekarang adalah dia bukan merupakan aktor yang menyebabkan perang itu terjadi. Malah malah China itu menempatkan diri kalau teorinya mengatakan we are not part of the problem, but we are part of the solution. Karena Cina mengetahui bahwa mereka memiliki kursi di Dewan Keamanan PBB yang bisa digunakan buat mengerem dan berkoalisi dengan Rusia dalam hal terjadinya hal-hal yang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia. Bagi Cina kan yang diperlukan adalah kedamaian di Timur Tengah sebenarnya. Dan untuk itu kan dia sudah berhasil kan mempertautkan Iran dengan Arab Saudi sehingga walaupun masing-masing punya mazhab Islam yang berbeda, tapi untuk suatu tujuan pembangunan jangka panjang mereka dapat bersatu. Dan tentunya bagi China mereka tidak mau ketenangan hal ini dihancurkan oleh suatu perang. Jadi saya perhatikan yang menjadi masalahnya adalah Amerika Serikat saat ini.
Amerika Serikat hendaknya dibuat sadar bahwa Anda ini mau penyebab menjadi penyebab atau menjadi penyelesai dari masalah-masalah strategis dunia begitu ya. Dan untuk itu ya dunia harus menyadarkan Amerika Serikat bahwa Anda ini memang tetap adalah superpower dunia dan Cina sekalipun tidak bisa menggantikan Anda dalam waktu singkat. Karena indikator pembangunan ekonomi Anda luar biasa, indikator IT Anda luar biasa, indikator basis-basis militer Anda luar biasa. Tapi kan sebuah negara seperti Amerika Serikat kan melihat bahwa pesaingnya semakin naik kan. Misalnya mereka selama ini mencoba menyudutkan Rusia. Tapi kan Rusia bisa bertahan kan lewat BRICS. Mereka bisa bertahan juga lewat Shanghai Cooperation Organization. Mereka bisa bertahan lewat hubungan bilateral Rusia dan Cina. Jadi sudah tiba Amerika hendaknya disadarkan, Anda ini ingin Hmm. diingat sebagai apa begitu? Apakah negara yang penyebab perang di dunia atau negara yang membantu meningkatnya tingkat kemakmuran dunia negara yang berperan sesuai dengan cita-cita luhur dari PBB tersebut. Dan ini adalah tugas yang besar bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan juga bagi negara-negara yang lain. Dan untuk itu Amerika Serikat juga harus hitung-hitungan bahwa perang ini bisa berdampak pada keruntuhan Amerika Serikat sendiri. Misalnya, pada saat dulu perang Vietnam kan, masyarakat Amerika Serikat tapi terbelah dua loh. Kemudian pada saat perang di Afghanistan, masyarakat Amerika Serikat mulai resah juga begitu karena melihat dari hari ke hari itu banyak personel militer Amerika Serikat yang wafat. Untuk itu Amerika Serikat hendaknya mencari suatu ide-ide baru deh bahwa mereka adalah negara yang membawa pembangunan yang lebih canggih daripada Cina. Kalau Cina bisa membangun dunia seperti sekarang lewat Belt and Road Initiative, maka Amerika Serikat harus menjadikan ya IMF dan juga World Bank yang selama ini dikuasainya untuk juga mampu menjawab aspirasi kesejahteraan dari masyarakat di dunia tersebut. Oke, Pak Reza, selain China dan Korea Utara, Rusia juga mendukung Palestina. China dan Rusia jelas salah satu superpower dunia saat ini ya, Pak Reza ya. Nah, jika akhirnya nanti terjadi perang besar akibat konflik Timur Tengah, faktor apa nih yang menggerakkan China, Rusia, Korea Utara untuk ikut campur perang melawan Amerika dan sekutunya yang membela Israel? Eh, Kalau kita perhatikan dokumen strategis Pentagon ya, kita perhatikan juga CIA report. Kita perhatikan juga statement-statement resmi dari Gedung Putih. Mereka itu menempatkan Cina sebagai musuh nomor satu. Satu A. Rusia satu B. Kira-kira seperti itu deh. Eh, saya pikir, saya pikir ya, Rusia dan Korea Utara ini nggak ingin terlibat secara langsung loh. Tidak ingin terlibat secara langsung. Misalnya Korea Utara tidak mungkin terlibat misalnya menyiapkan pilot-pilot untuk pesawat tempur Rusia, nggak akan. Karena mereka sendiri sadar bahwa konflik di Asia Timur itu lebih mendesak untuk ditangani dengan baik. Kalau China punya kemampuan jual senjata ya, langsung maupun tidak langsung, lewat kontrak antar pemerintah, tidak langsung lewat jalur-jalur ketiga, termasuk lewat namanya jalur-jalur bawah tanah. Cina lebih memiliki kemampuan untuk itu ya. Tapi bagi Cina tentunya mereka akan hati-hati sekali karena mereka tidak mau dianggap sebagai negara yang terlibat. Oke. Mereka nggak mau. Jadi yang terlibat sekarang adalah Iran melawan Irak secara fisik, tapi pada saat yang sama juga Iran bersekutu dengan Cina dan Rusia di PBB. Nah, karena hanya koalisi Rusia dan Cina yang bisa menghambat resolusi-resolusi baru buatan Amerika Serikat yang bisa menghancurkan sebuah negara. Misal di masa lalu kan dengan mudahnya Amerika Serikat menggunakan kata all necessary means terhadap Irak kan. Karena dengan asumsi Irak memiliki senjata pemusnah massal walaupun nanti selanjutnya diralat oleh Perdana Menteri Inggris dan sudah telat. Dan untuk itu kita bisa berharap dalam kondisi seperti ini maka Rusia dan Cina
eh, akan sangat berhati-hati untuk mengawasi resolusi yang akan dihasilkan oleh Dewan Keamanan PBB nanti. Ini yang bikin Amerika Serikat hati-hati karena mereka melihat eh, apa ya, daya tawar Rusia dan Cina itu bersama-sama itu semakin tinggi begitu. Tidak bisa dibandingkan dengan koalisi Amerika Serikat plus Perancis plus Inggris nggak bisa, tidak bisa. Oke, Pak Reza, yang menarik juga adalah ketika Rusia, China, dan Korea Utara membela Palestina. Tetapi tetangga Palestina, negara-negara Arab justru sudah berdamai nih dengan Israel. Bahkan membela Israel jika diperangi Iran. Nah, selain sudah berdamai dengan Israel, negara-negara Arab juga dikenal dekat nih dengan Amerika Serikat. Nah, seperti apa nih analisis Pak Reza jika perang besar terjadi, akan kemana nih negara-negara Arab berpihak dan bahkan ikut berperang, Pak Reza? Dalam kondisi ke depan ya, saya masih percaya pada teori klasik ya, yang mengatakan tidak ada sekutu abadi dan tiada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan nasional. Jadi sekarang yang berperang ini adalah instrumen-instrumen psikologis sekarang. Jadi kalau sekiranya Iran bisa membuktikan kepada dunia bahwa bahwa masa depan misalnya Palestina itu sangat hanya bisa diselesaikan oleh Iran bersama negara-negara Timur Tengah, apapun mazhab mereka. Kalau Iran sekarang kan namanya tuh Syiah Imamiyah. Tolong jangan lihat kami Syiah Imamiyah kami dari perspektif negatif. Tolong 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 pahami kami yang sama dengan Anda, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau semua negara-negara Timur Tengah yang Islam itu memiliki super goal atau tujuan utama yang sama, yakni kemuliaan Islam, dan untuk itu ya mereka sudah punya referensi yang baik. Tidak terhitung itu resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga resolusi Majelis Umum PBB yang mengkritisi Israel. Jadi tugas Iran sekarang adalah tetap menjadi penggentar bagi Israel, tapi juga memenangkan secara diplomasi di berbagai forum internasional. Mereka sudah benar mengatakan bahwa selama ini hanya kami yang berani berhadapan fisik dengan Israel. Anda itu di mana begitu? Emang harus diakui, banyak negara-negara Timur Tengah itu nggak jelas posisinya kan. Arab Saudi, Yordania, Qatar, kemudian juga Turki sekalipun. eh, Walaupun mereka mereka mengerti bahwa Israel itu banyak negatifnya, dan mereka seringkali bergonta-ganti dukungan diplomatik terhadap Israel, buka tutup, tapi mereka juga menikmati begitu. Ternyata banyak hal-hal dari Israel yang bisa mereka peroleh secara bilateral, misalnya alih teknologi, kemudian jual beli senjata, kemudian pariwisata. Ini kan eh, manfaat ekonominya sangat besar bagi negara-negara Timur Tengah tersebut. Namun bila mereka bisa meminggirkan kepentingan sektoral tersebut dan sadar akan adanya suatu cita-cita yang lebih agung, yakni cita-cita mereka bersama seperti yang dulu diperkenalkan oleh Raja Faisal kan. Raja Faisal kan sebelum terbunuh eh, menjadi aktor utama Timur Tengah yang ingin mengembalikan kedaulatan Islam atas Yaum Al-Quds ya. Ya kalau mereka memiliki kalau negara-negara Timur Tengah ini memiliki visi yang sama ya, dan juga Iran bisa bisa mengganti manfaat yang selama ini diberikan oleh Israel, maka skenario bisa berubah. Karena itu negara-negara besar dunia, Eropa, Amerika, dan juga Israel itu menerapkan kebijakan yang divide and rule, ya. Selalu memecah belah negara-negara Timur Tengah tersebut. Kemudian mereka juga memecah belah ini aktor-aktor di dalam negeri dari semua negara tersebut, sehingga nanti yang terpilih adalah mereka yang tidak menentang Israel. Jadi ini adalah tantangan terbesar bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Oke, Pak Reza, kita geser lagi isunya ke Indonesia. Menurut Kemenlu, saat ini sikap Indonesia terhadap perang di Timur Tengah adalah sebagai middle power country atau negara penengah nih. Nah, meski sama-sama mendukung Palestina, tapi Indonesia tidak seperti Rusia dan China yang telah membantu langsung secara militer negara di Timur Tengah untuk mendukung Palestina. Indonesia lebih banyak dari sisi diplomasi nih, Pak Reza. Nah, apakah posisi Indonesia sebagai negara penengah masih diperlukan nih jika situasi sudah genting, perang besar di depan mata nih, Pak Reza? Kalau kita pakai bahasa wayang ya, maka kita ini hendaknya eling lan waspodo ini. Jadi tidak mudah terprovokasi untuk memenangkan salah satu pihak, tidak mudah tergoyahkan untuk mendukung ataupun tidak mendukung siapapun.
Ya, walaupun kenyataannya kita memiliki hubungan diplomatik dengan Iran dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita harus perhatikan loh, jangan sampai kita ini kejebak secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya anggota DPR Mhm. tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang pro-Israel. Kemudian pemerintah yang di luar Kementerian Luar Negeri melakukan kerjasama yang ujung-ujungnya oleh Israel dikesankan sebagai pengakuan atas negara Israel. Kemudian bertemunya aparat Indonesia dalam kapasitas pribadi, dalam kapasitas bisnis di suatu negara tertentu, ternyata manfaatnya diambil oleh Israel. Tentunya hal ini harus kita cegah sejak dini ya. Eh, yang juga hendaknya kita sikapi adalah mencegah pelibatan penduduk sipil loh. Jangan sampai penduduk sipil kita terkesan seolah-olah menjadi menjadi pasukan pasukan perang di Timur Tengah. Yang Ya. hendaknya kita lakukan sekarang adalah memberdayakan, namanya itu Indonesian Peace Security Center di Sentul, agar selalu siap untuk bergerak dalam hal Mhm. dibutuhkan oleh PBB untuk wilayah manapun di dunia, terutama sekali di wilayah konflik di Timur Tengah sekarang. Itu satu. Yang kedua, diplomasi kita memang selama ini hati-hati sekali ya. Kita aktif di GNB, Gerakan Non-Blok, kita aktif di Organisasi Konferensi Islam, dan juga dalam pertemuan terakhir kita aktif di Liga Arab. Pada saat itu konferensi Liga Arab dan OKI di dalam satu paket kan. Namun, kalau kita menempatkan diri sebagai Israel, pertanyaan mereka adalah, Indonesia, Anda mau menjadi penengah, bagaimana mungkin Anda menjadi penengah kalau Anda tidak kenal kami? Nah, jadi Ya. selalu Israel mengatakan begitu pada Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan menengah yang handal kalau memiliki hubungan Mhm. diplomatik dengan Israel. Dan bagi Indonesia sekarang ya ini adalah hal yang bertentangan dengan konstitusi kita di paragraf 1 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanapun juga ya, kita negara yang cinta damai, kita juga negara yang cinta kemerdekaan. Hutang kita tuh atas Palestina tuh dari tahun 45, dari tahun 55 sampai sekarang gitu. Pemimpin kita selalu mengatakan rasanya konferensi Asia Afrika itu belum berhasil kalau Palestina itu belum merdeka. Dan kata kunci ini selalu dikemukakan di bulan April pada saat kita memperingati hari ulang tahun Asia Afrika. Tapi bagaimanapun kita juga tidak boleh kekurangan ide. Kita harus selalu aktif mendukung kemerdekaan Palestina, kita mendukung perdamaian di Timur Tengah, kita selalu berinisiatif di Dewan Keamanan PBB dan juga Majelis Umum untuk agar agar semua pihak itu menahan diri gitu. Karena kalau salah satu pihak menggunakan nuklir, itu dampaknya itu seluruh dunia kena gitu. Tentunya kita kan harus membuat Amerika Serikat berpikir, Anda sudah menghancurkan sebuah negara dulu namanya Jepang kan. Dan dampak traumatisnya sampai 70 tahun kemudian itu, dari 45 sampai sekarang 70 tahun kemudian masih tertrauma. Apakah tidak mustahil hal yang sama akan Anda ulangi lagi begitu? Tentunya hal ini harus kita selalu ingatkan kepada dunia untuk tidak pernah menggunakan nuklir sebagai penyelesai dari krisis-krisis internasional, karena teorinya adalah mutually assured destruction. Pada saat suatu negara melihat ada serangan nuklir yang akan datang kepada dia, maka dia akan melakukan serangan balik. Dan ini kan yang ditakutkan oleh negara-negara di Asia Timur. Nah, karena itu dapat dimengerti kenapa keadaan nuklir, nuklir adalah senjata untuk menahan serangan dari negara manapun. Dan kalaupun Oke. kalaupun Iran memiliki hal yang sama, nah ini kan belum dibuktikan oleh dunia kan, apakah mereka punya senjata nuklir. Tapi karena kalau kita perhatikan, Pakistan saja bisa punya, India saja bisa punya, ya tidak mustahil Iran juga punya. Dan ini yang bikin takut Amerika Serikat dan Israel. Oke, Pak Reza, sebagai penutup perbincangan kita kali ini, apa kata kunci untuk mencegah agar perang besar di Timur Tengah tidak menyeret negara superpower hingga terjebak perang dunia? Silakan Pak Reza. Ya saya pikir perlu penyadaran umum ya, bahwa negara-negara tertentu di dunia itu bisa menghancurkan peradaban dunia dan juga menghancurkan peradaban mereka sendiri. Dan untuk itu perlu penyadaran umum kepada pemerintah, kepada masyarakat mereka, dan juga kepada media massa internasional. Maka untuk itu negara-negara harus meratifikasi Non-Nuclear Proliferation Treaty dan juga ya kalau bisa ya
melanjutkan perjanjian-perjanjian anti nuklir yang sudah ada selama ini. Dan untuk itu, ya yang terbaik adalah menggeser paradigma perang menjadi paradigma damai. Dan untuk itu, penyadaran umum atas masyarakat di seluruh dunia harus selalu digelorakan. Oke, baik. Terima kasih Oke, pakar baik. hubungan Terima kasih internasional pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Universitas Teguh Reza Pajajaran, Syah, Pak yang Teguh sudah Reza Syah yang sudah bergabung bersama kami di bergabung Newsmaker. bersama Sekali lagi kami di terima kasih Newsmaker. Pak Sekali lagi Reza. terima kasih Pak Reza. Salam sehat selalu Pak Salam Reza. sehat selalu Pak Reza. Terima kasih. Salam dari Unpad di Bandung. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit.